Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Oke, kita akan belajar ya eksponen. Dalam video ini adalah rangkuman materi dan latihan soal. Nanti ada materi sedikit, latihan soal, seperti itu ya, dan seterusnya sampai materi eksponen semuanya kelar. Ya, ini adalah bagian yang pertama. Ya, kita akan belajar pengertian dan sifat. Video ini cocok untuk persiapan UTBK, persiapan CPNS atau pelajaran harian. Langsung saja kita mulai dari pengertian dari eksponen itu sendiri. Ya, A pangkat N ya. Ini bacanya A pangkat N. Seperti itu ya. Jadi ini A ini adalah pokoknya ya, dan N ini adalah bilangan pangkat. Ya. A pangkat N sendiri kita ilustrasikan sebagai A kali A kali A kali A kali A sampai N kali, itulah A pangkat N. Oke, sekarang langsung saja kita belajar sifat-sifat umumnya. Sifat yang pertama ya, A pangkat P dikali A pangkat Q, apabila pokoknya sama ya, maka langsung P dengan Q ini kita jumlah saja. Sifat berikutnya, jika A pangkat P dibagi A pangkat Q, maka sama dengan A pangkat P dikurangi Q. Ya, bawah ini kurangi. Kemudian sifat berikutnya lagi, apabila A pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Ini adalah syarat A nggak boleh 0. Ya. Dan seper A pangkat Q adalah A pangkat min Q. Oke. Kemudian A pangkat P kemudian dipangkatkan lagi Q akan menjadi A pangkat P kali Q. Oke, kemudian sifat berikutnya apabila A pangkat P kali B pangkat P, ini pokoknya beda ya, maka A kali B terus kemudian keduanya dikurung pangkat P ya. Lanjut, apabila ini bagi, bagaimana? Sama ya, A pangkat P bagi B pangkat P, A bagi B ya dalam kurung pangkat P, seperti itu. Kemudian pangkat seper P, nah ini adalah akar dari P. Kalau P-nya ini 2, boleh tidak ditulis, itu default dari akar. Kemudian apabila kita punya A pangkat Q per P, ya Q-nya tetap, ya di sini P-nya jadi akar. Oke? Dan kita juga punya, kalau akar dari akar, ya dari A ya, ini akarnya ini dikalikan jadi seper ya. P akar Q akar A, jadi A pangkat 1 per PQ. Langsung saja kita latihan soal. Sekarang kita mulai dari soal yang pertama. Jika diketahui A-nya setengah, B-nya 2, C-nya 1. Nah, kita akan menghitung ini ya. Properti apa atau sifat apa yang kita gunakan? Yang pertama adalah A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat Q dikurangi P. Jadi yang kita hitung ini bisa A pangkat min 2 dikurangi, kalau A tidak ada pangkatnya artinya pangkat 1. Jadi A pangkat min 2 dikurangi 1. B-nya di sini B pangkat 1 kan, dikurangi 2 ya. Kemudian C-nya pangkat 3 dikurangi minus 1. Oke, ini akan sama dengan min 2 min 1 adalah min 3. 1 dikurangi 2 adalah min 1, dan 3 dikurangi min 1 artinya 3 tambah 1 ya sama dengan 4. Kemudian di sini angkanya kita masukkan, ingat ya, setengah itu adalah 2 pangkat 1. Kita masukkan setengahnya ini menjadi 2 pangkat 1 pangkat min 3 ya. Kemudian ini 2 kita masukkan ke sini ya, C-nya adalah 1 kita masukkan ke sini. Ya. Dengan rumus ini A pangkat P terus dipangkatkan lagi Q adalah dikalikan. Jadi min 1 kali min 3 dikalikan. Akan menjadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat min 1, 1 pangkat 4. 1 pangkat 4 itu 1, boleh nggak tulis. Ya. Kemudian di sini kalau pangkatnya pokoknya sama, masing-masing ada pangkat ya, pangkatnya dijumlahkan. Ya, maka 3 ditambah minus 1 akan menjadi 2 pangkat 2 ya. 1 pangkat 4 enggak ditulis enggak apa-apa karena hasilnya 1. Ya, dan di sini hasilnya adalah 4 ya, 2 kuadrat, dan jawabannya adalah yang B. Lanjut soal berikutnya ya. Seperti ini soalnya lebih kompleks dari tadi ya. Kita bisa mulai dengan mencoret 7 dengan 84 sama-sama bagi 7, 7 dapat 1, 84 dapat 12 ya kan. Nah, rumus-rumus yang akan kita gunakan sama dengan tadi. A pangkat P dibagi A pangkat Q adalah A pangkat P dikurangi Q. Jadi X-nya kita tulis dulu ya. Di sini jadi 1/12 ya. X-nya di pangkat 3 dikurangi min 7
dikurangi min 7 sama dengan plus 7 langsung saja ya. Tadi sudah kita jelaskan. Kemudian Y-nya pangkat min 4, kemudian pangkat min dari min 1 adalah plus 1 dan Z-nya pangkat min 6, min dari min 4 adalah plus 4 ya. Oke, ini 1/12, 3 tambah 7 10, min 4 tambah 1 adalah min 3 dan min 6 tambah 4 adalah min 2 ya. Ini kembali kita tulis yang pangkatnya minus sebenarnya tempatnya di bawah seperti itu ya, kita sudah dapatkan ya, dan E adalah jawabannya. Lanjut soal berikutnya. Nah, soal yang cukup menarik ya, dengan properti yang berbeda yang kita gunakan ya. Kita fokus pada soal X-nya 4, X-nya 3, Y-nya 4 ya nanti ya. Oke. Sifat pertama yang kita gunakan di sini adalah 3/4 ini dikalikan ke masing-masing ya, pangkat ini boleh dikalikan. Jadi 3/4 min 3/4 kali 2/3, min 3/4 kali min 4/3 dan seterusnya ya, akan menghasilkan seperti ini. Jadi di sini 3-nya kayak bisa dicoret ya kan, 1 dengan 4-nya bisa dicoret dapat 2, jadi minus 2 minus setengah. Y-nya min 4/3 dikali min 3/4 ya, dapat 1 kan gitu ya. Kemudian di sini 2/3 dikalikan min 3/4 akan menjadi min setengah, dan 2 dikalikan 3/4 akan menjadi min 3/2 ya. Dengan sifat yang ini ya, A pangkat P dibagi A pangkat Q adalah A pangkat P dikurangi Q, maka ini dapat kita hitung X-nya setengah dikurangi 3/2, dikurangi minus artinya ditambah. Y-nya pangkat 1 ya, 1 ya, dikurangi minus setengah menjadi plus setengah. Kemudian di sini X-nya adalah, ini kalau dijumlah min 1 tambah 3 adalah 2, 2/2 adalah 1 ya, 1/2 itu 3/2. Oke. Kemudian angka kita masukkan, X-nya 3, kita masukkan 3, ini 4, kita masukkan 4. 4 sendiri adalah 2 kuadrat. Kemudian 2-nya kayak kita bisa coret ya, maka ini akan menjadi tinggal 2 pangkat 3 ya, 2 pangkat 3 itu 8 ya kan, 3 kali 8 sama dengan 24 dan kita dapatkan jawabannya yang D. Lanjut soal berikutnya. Jika 8 pangkat M 27, maka 2 pangkat M plus 2 tambah 4 pangkat M itu berapa? Nah, kita akan menggunakan sifat mana ini? Kita mulai dari sini ya, 8 pangkat M sama dengan 27 ya. Di sini 8 ini adalah 2 pangkat 3 ya, 8 ini 2 pangkat 3, kita rubah menjadi 2 pangkat 3, pangkat M sama dengan 27 adalah 3 pangkat 3 ya. Dengan menggunakan sifat ini maka 2 kali 3 ini bisa dikalikan, bisa dipindah tempat juga ya kan. Nah ini kita kalikan ya, kita pindah tempat ya, jadi 3 kali M sama dengan M kali 3 ya, jadi boleh, ini adalah sifat komutatif perkalian ya. Setelah kita pindah tempat maka di sini adalah 2M pangkat 3, di sini 3 pangkat 3, artinya apa? 2M nya sendiri ini sama dengan 3. Oke. Kemudian kita perhatikan soalnya di sini 2 pangkat M plus 2 ya, ditambah 4 pangkat M ya, ini sama dengan 2 pangkat M plus 2 tambah 4, ini adalah 2 kuadrat ya, dipangkatkan M. Kemudian dengan rumus ini ya, A pangkat P kali A pangkat Q adalah A pangkat P tambah Q ya. Di sini kan sudah sama ya, pokoknya sama-sama 2 ya. Ini maka bisa, ini kita balik aja sih, kita balik aja, M kita balik ya, tempatnya sama dengan ini tadi ya, jadi kita tidak gunakan sifat ini ternyata ya. Dan sifat ini kita gunakan itu justru kebalikannya ya. Jadi di sini kan 2M plus 2 ini artinya 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat M ya, kayak dibalik sifatnya, nah, cara langsung ya. Sifat ini juga sebenarnya ya, tapi sama dengannya itu dibalik, paham ya? Oke, sekarang setelah seperti ini kita lanjutkan bahwa kita sudah tahu 2 pangkat M itu 3, tinggal ganti aja dengan 3. 2 pangkat M nya kita ganti 3, 2 pangkat M nya kita ganti 3. Di sini 2 kuadrat kali 3 ya adalah 12, 3 kuadrat adalah 9, 12 tambah 9 adalah 21. Clear ya? Kita lanjutkan.
Ya, kita jelas jawabannya ada yang D. Lanjutkan soal berikutnya. Nah, bagaimana kalau akar dalam akar seperti ini? Oke. Menarik ya. Ya, apa yang rumus yang kita gunakan nanti, kita fokus dulu pada akar dari X pangkat 3. Ya, kita fokus ke sini. Maka dengan menggunakan rumus A pangkat Q per P adalah akar dari P A pangkat Q, ini kebalikannya juga, jadi bentuk seperti ini. Lah kalau tidak ada angkanya seperti ini, angkanya 2. Ya, kalau tidak ada angkanya berarti di sini angkanya 2. Itu default dari akar. Jadi ini bisa kita rubah menjadi seperti ini. Akar dari X pangkat 3 adalah X pangkat 3 per 2. Ya. Kemudian dengan sifat ini, ya, ini sama-sama pokoknya adalah X, pangkatnya bisa kita jumlahkan 3 tambah 3 per 2. 3 ini jadikan 6 per 2. 6 per 2 tambah 3, ya, ini akan menjadi 9 per 2 kan gitu ya. Oke, jadi kita fokus pada yang Pak Ali tandai merah, ya, ini akan menjadi X pangkat 9 per 2. Kemudian menggunakan sifat ini lagi. Ya, gunakan sifat ini lagi, kayak 5-nya itu kita kalikan 2. Ya, ini akan menjadi akarnya hilang nanti. Ya, akan menjadi X, ini 9-nya tetap, 5 kali 2 adalah 10. Kemudian ini 3 9 di sini 3 tambah 9 per 10, 3-nya ini jadikan 30 per 10. 30 tambah 9 adalah 39. Ya. Jadi nanti akan menjadi 3 per 9 39 per 10 itu dari 3 ini kan 30 per 10, ya, ditambah 9 per 10 gitu ya, menjadi 39 per 10. Nah, itu maksud Pak Ali. 30 tambah 9, ya, menggunakan sifat kedua. Kalau bilangan pangkat atau eksponensial dengan pokok yang sama dijumlahkan, ini ya dikalikan akan menjadi pangkatnya dijumlahkan gitu aja. 30 tambah 9 adalah 39, ini penyebutnya kan sudah sama. Nah, kembali ya seperti ini tadi, ya. 3 ini bisa dikalikan 10 untuk menghilangkan akarnya. Ya, 3 kali 10 dikalikan, akarnya akan hilang. Ini akan menjadi 39 per 30. Kalau sama-sama kita bagi 3, ya, ini akan menjadi 13 per 10. X pangkat 13 per 10 ada enggak? Ada. Jawabannya adalah yang C. Oke. Ini adalah akhir dari video kita, ya. Kita akan ketemu lagi di segmen berikutnya, ya. Jangan lupa subscribe, ya, yang belum, ya, klik like bagi yang menganggap ini bermanfaat, dan bisa komen dan share juga ya untuk berbagi. Oke. Untuk segmen ini cukup sampai sekian dulu, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.